Video ini akan membahas terkait dengan hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan proposisi atau dugaan di awal yang akan kita uji di dalam penelitian ini. Nah, dugaan tersebut bisa berisi terkait dengan dugaan adanya hubungan antara dua variabel. Apa saja kedua variabel tersebut? Yaitu variabel independen dan variabel dependent. Jadi, hipotesis sifatnya adalah dugaan awal yang akan diuji di dalam penelitian. Nah, sebenarnya hipotesis ini idealnya menjelaskan mengenai hubungan, arah hubungan, maupun kekuatan hubungan di antara dua variabel. Apa sih yang dimaksud dengan arah hubungan? Contoh simpelnya adalah ketika kita berusaha untuk menguji asumsi teori dari social learning theory yang bilang bahwa anak-anak akan meniru perilaku yang ada di media ke dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam teori tersebut, diungkapkan bahwa semakin sering anak-anak menonton konten atau film kekerasan, maka akan semakin sering anak-anak berperilaku agresif di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, arah yang dimaksud adalah hubungan tadi, karena dia menjelaskan semakin sering menonton, maka akan semakin sering agresif. Maka arah hubungannya linear, searah. Karena semakin tinggi menonton, semakin sering berperilaku agresif. Arah negatif atau tidak arah negatif, kalau yang tadi adalah positif, contoh arah negatif adalah semakin sering dia menonton, maka akan semakin tidak sering mereka berperilaku agresif. Nah, di dalam hipotesis, idealnya teman-teman menyebutkan arah dari dua hubungan kedua variabel tersebut. Begitu juga dengan kekuatannya. Apakah semakin sering, semakin kuat, ataupun semakin rendah. Semakin lemah maksud saya. Nah, dalam membuat hipotesis, ada 5 hal yang perlu teman-teman ingat. Pertama, hipotesis harus memuat paling tidak ada 2 buah variabel. Karena apa? Karena kita akan melihat hubungan sebab akibat di antara kedua variabel itu. Makanya penting dalam merumuskan sebuah hipotesis ada 2 variabel, baik itu berupa variabel independen maupun dependent. Yang ketiga, perlu diingat bahwa hipotesis ini sifatnya prediksi. Jadi kita memprediksi kira-kira outcome atau dependent variabelnya seperti apa. Contohnya dalam kasus menonton tayangan kekerasan, kita memprediksi apakah anak-anak akan berperilaku agresif atau tidak dengan melihat dari seberapa sering mereka menonton tayangan kekerasan. Berikutnya, yang keempat, hipotesis harus sejalan dengan pertanyaan penelitian. Jika pertanyaan penelitian teman-teman membahas terkait pengaruh tontonan terhadap keinginan membeli produk, maka tidak sejalan dengan hipotesis teman-teman yang mengukur bahwa semakin sering menonton tayangan kekerasan, maka akan semakin sering mereka berperilaku agresif. Jadi tidak inline. Ketika tidak inline, hipotesisnya menjadi tidak tepat. Yang terakhir, hipotesisnya harus bisa diukur. Jadi, jangan membuat hipotesis yang sekiranya sulit untuk diukur dalam penelitian. Berikutnya, hipotesis itu ada 2 jenis. Newman bilang ada yang namanya null hipotesis dan ada yang namanya alternatif hipotesis. Kalau dalam skripsi atau penelitian Indonesia, null hypothesis itu biasanya disimbolkan dengan H0, di mana kalau menurut Newman, hipotesis nol itu selalu berisi tentang sesuatu dugaan yang tidak sesuai dengan dugaan awal yang ditawarkan oleh teori. Atau Newman bilang bahwa hipotesis nol itu selalu memprediksi tidak adanya hubungan di antara kedua variabel. Contohnya, dalam konteks social learning theory. Social learning theory bilang bahwa ada hubungan antara menonton
dan perilaku agresivitas. Nah, dalam konteks hipotesis Null versi Newman, dia akan membuat bahwa tidak ada hubungan antara menonton dan perilaku agresif. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan alternatif hipotesis, Newman bilang bahwa alternatif hipotesis ini sejalan dengan asumsi yang ditawarkan oleh teori tersebut. Dengan kata lain, ketika membuat alternatif hipotesis atau yang biasanya disimbolkan dengan H1, kita akan bilang bahwa ada hubungan antara menonton televisi dan perilaku agresif. Sekarang kita coba buat hipotesis penelitian secara langsung. Nah, kali ini kita akan membuat hipotesis penelitian berdasarkan asumsi teori selective exposure. Teori ini bilang bahwa pengguna media atau penonton memiliki faktor-faktor tertentu dalam memilih sebuah informasi ataupun tontonan. Faktor yang pertama adalah self-interest. Teori ini bilang bahwa penonton akan memilih informasi atau tontonan berdasarkan ketertarikannya atau kepentingannya. Jadi, hipotesis H0-nya adalah tidak ada hubungan antara pemilihan film dan self-interest. Akan lebih bagus jika hipotesis tersebut diturunkan atau ditulis secara lebih detail. Misalnya, semakin penonton tertarik dengan topik traveling, semakin tidak tertarik mereka memilih film bernuansa traveling. Kenapa? Karena asumsi teori ini adalah pemilihan informasi atau konten itu berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dari penonton. Berikutnya, faktor kedua yang mempengaruhi dalam pemilihan informasi atau konten adalah afiliasi kepada kelompok tertentu. Jadi, penonton cenderung akan memilih informasi ataupun konten media berdasarkan afiliasinya kepada kelompok tertentu. Nah, H0 yang bisa dibuat dari asumsi ini adalah tidak ada hubungan antara pemilihan film dan keanggotaan penonton dalam sebuah kelompok. Dan atau hipotesis ini bisa lebih didetailkan. Nah, apa ya kira-kira hipotesis yang tepat untuk menjelaskan faktor ini ketika dituliskan dalam konteks yang lebih detail? Ada yang tahu? Oke, faktor yang ketiga mempengaruhi pemilihan informasi atau konten adalah value. Jadi, nilai yang diyakini atau nilai yang dianut oleh setiap penonton itu akan mempengaruhi tontonan yang akan mereka pilih. Itu kan asumsi teoritisnya. Maka hipotesis H0-nya adalah tidak ada hubungan antara pemilihan film dengan nilai-nilai yang diyakini oleh penonton. Atau kita juga bisa menulis hipotesisnya dalam bentuk yang lebih detail, yaitu penonton yang memiliki nilai konservatif tidak akan memilih film yang banyak memuat adegan vulgar. Kenapa? Karena nilai konservatif diartikan sebagai orang-orang yang tidak terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Sehingga ketika memilih tayangan, mereka tidak akan suka dengan tayangan yang banyak memuat adegan vulgar.